Ya, halo, selamat malam kepada para support cuan troopers. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa dan kembali lagi bersama saya Peru Sujaya di acara T-Talks atau Trader Talks. Di mana kali ini kita spesial T-Talks-nya yaitu temanya adalah Santa Claus is Coming. Di mana tentu saja kita akan menguak strategi Santa Claus Rally yang akan dipraktekkan oleh para trader dan akan di-sharingkan di acara TikTok kali ini. Dan kita akan mengundang berbagai pembicara hebat. Dan TikTok edisi sebelumnya di acara Santa Claus Rally kita telah mengundang Cik Rita Effendi sebagai seorang pembicara. Dan selanjutnya ada William Prasetyo dari investor muda telah sharing juga kaitannya mengenai bagaimana strategi window dressing atau Santa Claus Rally di tahun 2021 ini. Lalu bagaimana strategi Santa Claus Rally menurut pandangan Michael Yo? Apakah Santa Claus Rally mitos ataupun fakta? Serta saham-saham menarik apa yang akan kita perbincangkan atau yang bisa kita perhatikan sebagai seorang investor. Dan hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yaitu adalah Ko Michael Yo yang merupakan trader yang cukup populer, dan beliau telah lama bergabung dengan Suko Sekuritas dan berjuang bersama kita Stronger Together untuk membangun Suko Sekuritas dari awal hingga sekarang. Dan buat teman-teman sekalian, jangan lupa buat teman-teman sekalian yang ingin membuka rekening Sukor Sekuritas, bisa buka di e-form.sukorsekuritas.com yang ada di pin message. Dan tentu saja teman-teman akan bergabung dengan Cuan Troopers Community, di mana tiap harinya ada stock pick yang luar biasa mantap. Dan nggak berlama-lama lagi, sekarang kita akan langsung panggilkan Ko Michael Yo terkait mengenai Santa Claus Rally. Saya akan panggilkan beliau sekarang juga. Ya, Halo, halo Michael Yo. halo bro. Wah, seneng banget kita akhirnya kedatangan ke MY di bulan Desember ini. Dan juga setahun yang lalu kita juga bareng Bro MY juga bahas nih kaitannya mengenai Santa Claus Rally di bulan Desember yang pastinya insight dari KMY ini telah ditunggu-tunggu. Dan yang pertama nih, aku pengen tanya nih, gimana kabar Bro MY di kota sana? Baik bro, semoga bro gimana, baik juga ya. Kayaknya nggak di Jakarta nih ya. Yes. Lagi di Bali juga nih, karena besok Waduh. kita akan ada acara stock offline pertama kali Bro MY, di mana Oh. kita kan udah lama banget yang ngadain event offline. Jadi besok Hmm. ini kita event offline pertama sejak pandemi di Bali, plus besok tanggal 18 Bro MY juga hadir ya, kita ada stock offline juga di Jakarta. Jadi buat Oke. teman-teman jangan lupa nanti follow terus Instagram Sekuritas untuk mendapatkan insight-insight kira-kira kapan eventnya. Nah, Bro MY, sekarang kita pengen langsung tahu nih insight Bro MY tentang window dressing. Nah, kita melihat bahwa beberapa saat yang lalu isu kaitannya mengenai COVID-19 varian baru, Omicron, hadir di berbagai belahan dunia. Mulai dari South Africa sampai ke Hong Kong dan masuk ke belahan-belahan dunia lainnya termasuk Amerika Serikat yang mengakibatkan Dow Jones sempat terperosok, termasuk Indonesia yang akhirnya sempat menguji support di area 6480. Kira-kira bagaimana pandangan KMY kaitannya mengenai virus COVID-19 Omicron ini? Apakah di bulan Desember ini akan menjadi bulan Desember yang berbeda, yang mana akan jebol 6480 masuk ke zona merah bulan Desember, ataukah Santa Claus Rally akan tetap terjadi? Silahkan KMY. Oke. First of all ya, yang saya mau kasih tahu kalian adalah saya bukan ahli virologi, saya juga bukan dari bidang kesehatan, tapi dari yang berdasarkan yang saya analisa ya, ini merupakan proses dari pandemi menuju endemi. Jadi WHO sendiri sudah mengatakan bahwa kita akan hidup dengan COVID lebih lama. Cuman bedanya adalah varian ini tuh dia akan semakin melemah. Nah, kita ingat pertama kali kasus COVID-19 yang terjadi di Wuhan itu sampai ada orang yang terbaring di pinggir jalan, ada orang yang meninggal di tepi jalan. Semakin lama penyebarannya semakin lemah, dan Delta yang terakhir kali variannya spread rate-nya semakin cepat, tapi mortality rate-nya semakin rendah. Dan WHO sendiri sudah mengatakan, memberikan statement bahwa varian terbaru Omicron ini memiliki spread rate yang lebih tinggi lagi, tapi mortality rate yang lebih rendah. Dan hari ini ya di Bloomberg, JP Morgan mengeluarkan statement bahwa ini merupakan sinyal bahwa pandemi akan berakhir. Bukan berarti virusnya hilang, tapi pandemi akan berubah menjadi endemi, yang itu artinya bahwa
kita akan hidup terbiasa dengan COVID. Mungkin COVID bakal menjadi penyakit yang sehari-hari seperti common flu. Nah, so I see that hari ini juga IHSG terkoreksi lumayan dalam, di mana menurut saya triggernya adalah ketika ada berita yang mengatakan bahwa di Malaysia, negara tetangga terdekat kita, itu sudah ada varian Omicron dari seseorang mahasiswa di Afrika. Nah, saya justru berharap ini terjadi. Kenapa? Karena kalau seandainya pas Omicron ini masuk ke Indonesia dan IHSG sedang tinggi-tingginya, nah itu bisa turunnya dalam. Nah, so menurut saya momen-momen awal Desember ini merupakan momen price in terhadap Omicron. Nah, so kalau saya tarik 20 tahun ke belakang, 20 tahun IHSG itu 100% rally di Desember. Nah, saya masih Ya. dalam posisi bahwa IHSG akan terjadi window dressing alias Santa Claus rally. Wow, luar biasa KMY. Berarti ini artinya area 6480 merupakan area support kuat ya KMY. Jadi ketika mendekati ke area tersebut, apakah kita bisa mulai collect buy on weakness untuk saham-saham favorit kita? Yes, of course. Di opini saya, IHSG wajib mempertahankan areal 6480. Tapi jangan terlalu ngebut juga, karena kita harus tahu memang isu terhadap COVID ini sensitif ya terhadap bursa ya. Ketika ada yang aneh-aneh sedikit langsung longsor, ada aneh-aneh sedikit langsung longsor gitu. Oke, jadi istilahnya ini memang menjadi opportunity, tapi sekali lagi jangan gegabah ya. Istilahnya perhatikan money management, diversifikasi, dan cash yang dipegang kira-kira saat ini bisa berapa persen kok MY? Dan berapa persen Kalau barang? to be honest, kalau saya cash saya itu sedikit ya, karena saya berada di dalam stok yang strong uptrend seperti itu. Jadi teman-teman perlu perhatikan kalau teman-teman megang saham yang sorry to say kayak masih belum terlalu kuat, nah so teman-teman harus spare harganya agak sedikit lebih ke bawah, karena kita nggak tahu bursa bisa mempertahankan 6480 atau enggak, but I hope so ya, dan saya juga saat ini beropini bisa. Tapi prepare kalau seandainya itu breakdown, maka teman-teman harus segera prepare cash lebih gede gitu. Jadi Oke, areal ya. 6480 sebagai kunci. Jadi kalau 6480 breakdown, nah so segera perbanyak cash at least 50%, karena 6480 kalau breakdown maybe dia bisa ke 6200 dan itu jauh. Ya, jauh banget setuju Bro Emi. Jadi 6480 harus dijaga ya, jangan sampai jebol. Kalau jebol 62 di depan mata ini. Jadi perhatikan ya teman-teman insight dari KMY ini. Nah, KMY, kita ingat juga nih ketika awal-awal pandemi, kita melihat bahwa saham-saham kaitannya mengenai obat-obatan, jarum suntik, mengalami kenaikan cukup signifikan. Dan kali ini tanda-tanda itu sudah mulai terlihat. Apakah saham-saham kaitannya mengenai farmasi, jarum suntik, dan lainnya kaitannya mengenai COVID bisa kita perhatikan saat ini? Ataukah hanyalah technical rebound semata? Silakan KMY. Oke, jadi kalau saya bicara mengenai KF dan INAF yang tahun lalu menjadi primadona, untuk tahun ini saya enggak. Karena KF dan INAF itu ketika naik itu masalahnya vaksin. Nah, Omicron ini sampai saat ini ya, terakhir bursa longsor dalam, semua regional juga longsor. Itu karena CEO dari Moderna mengatakan bahwa any kind of vaccine doesn't effect to Omicron. Nah, that's yang berarti untuk mencari vaksin yang penangkal Omicron itu takes a lot time. Nah, that's why KF dan INAF menurut saya enggak. Dan secara teknikal dan foreign flow juga jelek. Tapi untuk PRDA, AGII, dan IRA, I'm still bullish. Dan mereka memang tanpa Omicron pun posisi mereka memang bullish. Nah, dengan Omicron ini menjadi salah satu booster lagi buat mereka. Dan kita juga perhatiin PRDA sejak November sampai saat ini itu rutin foreign inflow. Oke, jadi perhatikan apa tadi? PRDA, IRA, dan satu lagi? AGI. AGI. Oke, jadi teman-teman perhatikan PRDA, AGI, dan juga satu saham lagi yaitu IRA. Perhatikan support resistennya, trennya, lakukan kesempatan pembelian, tapi jangan lupa melakukan pembelian cicil. Dan sekali lagi, ini semua disclaimer ya, Bro Emi ya. Teman-teman harus disiplin melakukan stop loss atau trading plan-nya, di mana teman-teman di sini akan mendapatkan insight di detox, tapi sekali lagi trading plan teman-teman harus atur ya. Oke. Nah, kemudian nih, kaitannya mengenai bulan-bulan Desember, Januari, Februari. Di mana ya biasa kita melihat bahwa musim dingin tiba dan kenaikan harga komoditas akan terjadi, terutama spesifik coal ya. Karena demand dari China, negara-negara Eropa yang membutuhkan batu bara sebagai bahan energi akan semakin meningkat sehingga mampu menyebabkan harga
coal juga meningkat. Kira-kira pandangan Ko MY terhadap saham-saham coal akankah masih menarik? Ataukah momen ketika saham-saham batubara sempat naik signifikan seperti PTBA sempat kisaran hampir 3.000, United Tractor hampir 28.000 ketika call sampai 250 USD per tonnya. Akankah poin tersebut akan terjadi lagi? Silakan Ko Oh, MY. oke. Jadi kalau kita bicara short term ya, maybe kita bisa berharap terhadap harga call Newcastle Call atau IC yang naik ya. Itu untuk short term daripada call. Tapi untuk long term, at least dilepas dari Januari Februari, maka yang perlu diperhatikan adalah perusahaan call yang bisa melakukan transisi ke renewable atau energi terbarukan. Itu yang penting karena kita tahu bahwa saat ini memang seluruh negara sedang menargetkan carbon tax, dan carbon tax itu salah satu yang paling kena itu adalah perusahaan coal. Nah, di opini saya sendiri ya, Indi, Adro, PTBA, ITMG itu memang punya foreign flow yang saat ini bagus. Memang asing rutin melakukan akumulasi dan posisi saat ini memang sudah mulai bottoming. Kalau Indi di 1.600, PTBA di 2.700, kalau Adro ini yang sebenarnya paling menarik Adro karena honestly dia punya corporate action ya. Hari ini juga dia close hijau dan dia ya ada potensi untuk tebus ke atas 2.000. Tapi secara foreign flow paling jelek memang Adro. Oke. Jadi bisa masuk watchlist ya Ko MY ya? Yes, bisa. Call memang bisa. Terutama Adro dan ID kalau saya ya, dan PTBA. Oke. Indi PTBA. Indi, Bukan PTBA, Adro dan ya, walaupun Adro. Ya. Adro. Tapi walaupun Adro infonya paling dikit ya dibanding yang lain ya. Ya, foreign flow rutin keluar, tapi it doesn't matter selama harganya masih naik. Ya. Oke, ini bisa menjadi satu watchlist kita untuk Santa Coselli. Dan tentu saja kaitannya mengenai Santa Coselli, kita jangan lupa biasanya saham-saham yang banyak menghuni reksadana adalah saham-saham sektor perbankan. Karena perbankan ini juga lah yang merupakan penggerak indeks di mana 20-30% weighting dari IHSG masih di sektor finance. Nah, menurut pandangan Ko MY nih, bagaimana kaitannya mengenai sektor finance? Oke, jadi tadi itu barusan saya flashback ya, di antara semua big banks yang paling kenceng selama Desember atau window dressing, itu adalah saham yang paling umum, yaitu BBCA. Dan agak sedikit mengagetkan, mungkin kita banyak yang bilang BBRI, BBNI, tapi secara data memang paling kenceng itu adalah BBCA. Dan yang sedikit perlu saya garis bawahi adalah anggaran pemerintah di tahun 2022 itu terjadi beberapa perubahan. Kalau tahun 2021 waktu itu perubahan terbesarnya di infrastruktur. Nah, kali ini ya paling gede itu di edukasi atau di bidang pendidikan dan di bidang social protection. Social protection ini pemerintah mendukung SMES, Small Medium Enterprise, jadi UMKM lah. Nah, untuk penyaluran dana ke UMKM, maka yang menjadi fokus pasti adalah banking, karena kita punya dana PEN, yaitu pemulihan ekonomi nasional. Yang menurut saya perlu digarisbawahi sebenarnya bukan cuma Desember untuk banking, tapi untuk tahun depan ya memang saya baca rata-rata outlook dari Credit Suisse, outlook dari JP Morgan, outlook dari sekuritas-sekuritas di Indonesia, fokusnya adalah recovery ekonomi, karena di tahun 2021 ini boleh dibilang kita itu tertinggal banget dibanding negara lain. That's why negara lain sudah all time high, kita sampai saat ini belum all time high. Nah, kemungkinan di tahun 2022 jika GDP kita mencatatkan kenaikan yang besar ya, kenaikan hampir 100%, dan 2022 rata-rata akan menuju pertumbuhan yang lebih besar lagi untuk Indonesia. Nah, banking di tahun 2021 akhir dan 2022 ke depan semestinya akan menjadi penggerak utama daripada IHSG untuk menuju all time high. Oke, jadi tentu saja banking ini masih akan menjadi penggerak IHSG ya tahun depan ya, walaupun banyak orang bilang tech era akan coming soon di Indonesia, tapi saat ini kita harus realistis bahwa weighting terbesar masih sektor perbankan. Sehingga kalau IHSG kita mau mencetak rekor all time high lagi, tentu saja sektor perbankan lah yang akan menjadi kunci
untuk IHSG nanti misalnya menuju ke area 7.000. Oleh karena sektor perbankan juga masih menarik disimak, dan sekali lagi jangan lupa perhatikan money management trading plan ketika teman-teman melakukan pembelian sektor perbankan juga. Walaupun jika kita tarik dalam jangka panjang ya KME ya, untuk strategi dollar cost averaging, BCA dan BRI ini untuk pemula istilahnya paling safe ya dibandingkan dengan yang lain. That's Secara right. historik. Ya. Meskipun Oke, ya, meskipun BBCA itu pergerakannya lelet, terus banyak yang nggak suka karena mungkin kalau trader merasa nggak tertantang kalau beli BBCA. But to be honest, average selama 20 tahun ya, BBCA mencatatkan kenaikan rata-rata kurang lebih 5% selama bulan Desember setiap tahun. Nah, sebenarnya 5% siapa yang bisa kasih kan dari swing dari BBCA lagi. Super liquid, siapapun mau jual bisa. Kalian punya berapa duit pun mau dijual hari itu akan bisa gitu. ya, jadi BCA, BRI memang pilihan safest lah buat para investor pemula. Jadi buat teman-teman yang baru masuk besar saham bisa perhatikan dua saham itu. Dan sekali lagi buat teman-teman sekalian jangan lupa yang belum punya rekening saham bisa buka rekening di eform.sukosekuritas.com yang ada di link bio bawah ini. Dan itu saja buat teman-teman sekalian, tenang aja, kemarin ketika case kaitannya mengenai yang terbakar di sana kita tidak terdampak, puji Tuhan. Mudah-mudahan transaksi teman-teman sekalian terus lancar bersama Sekuritas. Apalagi di bulan Maret tahun depan kita akan meluncurkan New Spot by Sekuritas, yang mana aplikasi ini akan luar biasa dan akan mampu membantu teman-teman untuk melakukan aktivitas trading lebih lancar ke depannya. So, jangan lupa ya, ditunggu-tunggu. Oke, Kok Am ya. Tadi kita udah bahas mengenai sektor perbankan. Nah, saya pengen singgung sedikit nih kaitannya mengenai sektor teknologi yang sempat hype-hype-nya di kisaran bulan Juli Agustus, tapi ketika salah satu unicorn IPO 2 kali arah habis itu turun, ini mengakibatkan indeks teknologi sedikit tersendat, bahkan banyak mengalami penurunan cukup signifikan. Nah, menurut KMY, bagaimana kaitannya mengenai saham-saham teknologi di akhir tahun? Dan kita juga melihat bahwa BBYB sebagai salah satu yang dikumandangkan untuk direkomendasikan Sukor dari awal, kita masih menargetkan harga di 4.320, masih cukup strong dikala yang lain cukup terpuruk. Bagaimana pandangan KMY terkait juga mengenai saham BBYB selain sektor teknologi lainnya? Silahkan KMY. Oke, pertama kalau kita bicara mengenai sektor teknologi ya, itu korelasinya terhadap weightingnya tuh rendah. Jadi mungkin Bukalapak sebagai salah satu motor sektor teknologi yang besar, mungkin selanjutnya ada MTech, lalu ada Arto yang market cap-nya gede ya. Itu sebenarnya mereka nggak punya korelasi terhadap harga saham yang lain. Mungkin kalau seandainya di sektor lain ya, kalau seandainya Waskita jatuh, maka Wika, Adi, PTPP, WSBP, yang lain-lain, anak-anaknya segala macam itu semuanya ikut jatuh. Tapi kalau teknologi nggak, dia punya ininya masing-masing, dia punya ritmenya masing-masing. Nah, meskipun Bukalapak saat ini all time low terus ya, tapi memang kalau saham teknologi dia memang unik ya. Dia mesti yang memang punya corporate action, yang punya growth ke depan yang besar, apalagi rek isunya bisa keserap. Nah, itu memang harganya masih akan terus naik. Saya sendiri ya melihat bahwa BBYB saat ini kan ada arbitrase ya, di mana induk dijual kemudian untuk tebus right. Saya sendiri hari ini tebus right-nya. Hari ini, per hari ini saya tebus right. Tapi saya nggak jual induk. Karena Pak? Karena saya masih melihat bahwa areal 2000 masih akan tertahan dan dia bisa menembus di atas 2500 untuk menuju ke 3000-an. Nah, so BBYB saya bullish, Arto juga saya bullish. Ada dua yang hari ini saya buang nih, yaitu Agro dan BANK karena dia tebus support dan tapi nggak bearish, saya akan entry lagi di bawah. Nah, so untuk saham teknologi sendiri maka akan jauh lebih baik kalau kita saat ini pilihnya tuh yang banking. Kenapa? Karena kita tahu perusahaan saham teknologi terutama banking terutama banking yang mengadopsi teknologi itu amat dipengaruhi oleh GDP. Jadi semakin GDP atau PDB kita meningkat, maka akan semakin besarlah transaksi ataupun traffic daripada perusahaan banking. Nah, itu merupakan salah satu riset dari Credit Suisse yang menargetkan Arto berdasarkan GDP. Nah, kita tahu beberapa bulan lalu di Oktober kemarin Q3, GDP kita mencatatkan kenaikan yang luar biasa. Dan itu menurut saya salah satu alasan kenapa foreign flow kenceng. Nah, dan bukan hanya sampai di situ, tahun depan diprediksi GDP kita akan lebih bagus lagi. Nah, that's why mungkin digital banks itu akan menjadi salah satu motor utama. Tapi nggak semua digital bank ya. Pilihan saya sih 4, yaitu Arto, BBYB, BANK, dan Agro.
Oke, dan juga buat teman-teman ya kaitannya mengenai bank digital, Sukor mengeluarkan report kaitannya mengenai BPYB, yang mana BPYB ini akan ditargetkan di harga 4.320 berdasarkan research dari Sukor Sekuritas. So, buat teman-teman yang ingin baca research Sukor Sekuritas yang lebih detail, bisa rekening buka di link bawah ini. Dan juga buat teman-teman sekalian, kita juga penasaran nih, pengen tanya ke MY. Kira-kira dengan melorotnya Bukalapak yang terus mencetak all time low-nya ini, akankah ini akan mengakibatkan Goto nanti akan lebih sulit untuk IPO? Apalagi kok MY, Grab hari ini ketika listing turun Drop. lebih dari 20%. Gimana nih nasib Goto yang akan IPO di Q1 tahun depan? Oke, kalau di opini saya ya, pertama mungkin kita mulai dari yang terdekat yaitu Grab. Grab itu maybe menurut saya IPO-nya tuh di momen yang nggak tepat, di mana pada saat memang awal-awal virus Omicron ada, jadi masih ada fear di situ, itu satu. Yang kedua, mengenai Bukalapak, terus terang harus diakui bahwa IPO-nya gagal ya. Saat ini udah 500-an dari 800-an ya, 700-an. Nah, tapi kalau dibilang bearish saat ini, yes bearish, all time low terus. Foreign flow juga jelek. Tapi mengenai Goto, uh, mungkin ini hanya sekedar isu ya. Jadi yang saya dengar adalah bahwa IPO-nya Goto itu jauh lebih strict, di mana uh, early investornya itu benar-benar dijaga dulu sebelum sebelum IPO, bahwa you commit nggak mau jualan atau nggak. Jadi sebenarnya IPO itu memang lebih ke, kita bukan bicara masalah prospek perusahaannya, kita bukan bicara masalah uh, masalah demand dan supply, tapi investornya mau exit apa enggak, itu yang penting. Nah, to be honest, I don't know bagaimana ke depan, tapi I believe bahwa Goto nggak akan separah Bukalapak, itu I believe di situ. Ya mudah-mudahan ya, kan ini merupakan Hmm. salah satu mahkota Indonesia ya, unicorn Hmm. Indonesia yang telah membantu masyarakat Indonesia, tukang Gojek yang awal mulanya susah cari kerjaan, sekarang dapat banyak kerjaan, lapangan pekerjaan baru, dan mudah-mudahan bisa menjadi salah satu penyumbang GDP Indonesia ya untuk Gojek Ya. Yeah. dan Tokopedia ini, karena banyak entrepreneur, banyak tukang ojek lahir dari situ, sehingga mudah-mudahan perusahaan ini nanti bisa IPO dengan baik juga. Saya juga setuju dengan pernyataan KMY ya, bahwa yang lebih menarik di teknologi adalah kaitan mengenai bank digital ataupun bank-bank mini ini, dikarenakan mengapa? Karena tahun ini tuh mereka harus right issue ya untuk Harus memenuhi so modal memenuhi minimal 2 cadangan modal. triliun Iya. Yeah. minimal untuk tahun 2022 dan 3 triliun untuk 2023, sehingga bisa perhatikan bank-bank mini yang KMY sebutkan ya tadi ya. Ada BBYB, ada BBHI, Agro, dan juga tadi apa satu lagi? Bukan, ada BBYB, Agro, BANK. BANK, dan Arto. Arto Oh, sih udah, Arto. Yes, yes, Arto yes. harusnya udah nggak right lagi, tapi karena GDP-nya oke dan dia boleh dibilang mother of digital banks, potensi technical dan foreign flow juga bagus ya. Jadi Arto, kalau saya lihat foreign flow sejak November ya, sejak Oktober tuh gila banget foreign flow-nya, udah mulai, kemarin memang sempat taking profit, lalu saat ini memang udah oke. Hari ini juga foreign flow bagus, cuman memang karena marketnya begini dia close-nya low, tapi I believe dia bakal ngelewat Ya, 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 ya. 16.600-an lah, mestinya bisa. Oke, dan buat teman-teman jangan lupa ya, selain stok rekomendasi tadi itu bukan merupakan perintah jual beli, tetapi teman-teman harus atur strategi entry exit-nya menggunakan teknik analisis. Videonya ada di YouTube-nya KOMY ataupun di YouTube Sukor Sekuritas juga ada. Bareng KOMY waktu itu bagaimana strategi teknik analisis, maupun dengan saya waktu itu juga ada bagaimana klasikal teknik analisis untuk entry dan exit. Jadi teman-teman harus perhatikan, siapkan ilmu terlebih dahulu sebelum teman-teman terjun di pasar saham. Dan besok saya akan langsung directly ngajar dari Bali di kembali. Buat teman-teman yang di Bali, jangan lupa nanti bisa follow Instagram saya Benawisya17, cek di IG story saya untuk link pendaftaran untuk event besok. Dan eventnya cukup terbatas, dan sebenarnya aku berharap banget nih kok MY datang, tapi kok MY pas lagi nggak di Bali nih. Iya, nggak di Bali nih. Next tanggal 18 datang ya kok MY ya. Oke, siap. Jam 16. Oke, dan buat teman-teman sekalian, saya juga akan buka pertanyaan buat teman-teman sekalian di kolom Q&A. Silahkan mau tanya saham apa, bisa diperhatikan di situ. Plus jangan lupa acara hari ini bisa di IG, di screenshot, di tag ketiga teman orang lainnya dengan hashtag Stronger Together dan hashtag Cuan Troopers.
dan review event pada malam hari ini. Jika teman-teman beruntung nanti akan mendapatkan kaos spesial dari Boris yang akan kita kirimkan langsung ke teman-teman sekalian. So jangan lupa story event hari ini. Nah, kok MY, sebelum ke Q&A, aku juga pengen tanya nih beberapa sektor yang kaitannya mengenai pemulihan ekonomi. Karena kita melihat bahwa PPKM, PSBB sudah mulai dilonggarkan, walaupun orang yang dari luar negeri ke Indonesia mulai ditingkatkan dari 3 hari, 7 hari ke 10 hari. Tapi perekonomian mulai berjalan lancar di Indonesia, Jakarta, Jawa, Bali, dan pulau-pulau lainnya. Ada komoditi boom sehingga daya beli masyarakat pun mengalami peningkatan. Akan tetapi, saham-saham kaitannya mengenai retail, kaitannya mengenai properti, dan kaitannya mengenai consumer cyclical seperti ayam-ayaman, Java, Cepin, itu masih cukup laggard. Apakah ini bisa kita perhatikan? Masukkan watchlist, karena ini masih cukup laggard dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Silahkan. Oke, terus terang juga saya sampai saat ini saya nggak ketemu penyebab kenapa properti seperti ini. Lowest interest rate sepanjang sejarah yang ada di Indonesia. Kemudahan pajak, kemudian saat ini tahun depan katanya ada DP 0%, tapi propertinya nggak kemana-mana. Satu. Yang kedua, memang penyumbang inflasi terbesar kita itu dari sektor consumer. Jadi consumer goods mestinya naik ya, tapi mungkin yang di opini saya adalah saat ini market itu sedang berfokus terhadap perusahaan yang menjual produk konsumernya, yaitu perusahaan teknologi. Nah, di opini saya ya, consumer ini saat ini sedang terjadi price in, di mana daripada saya beli capek-capek beli perusahaan consumer, beli perusahaan pabrik yang menyediakan consumer, maka lebih baik saya beli perusahaan teknologi yang menyediakan itu. Ya, salah satunya adalah Goto. Dan menurut saya ya, saat ini mungkin memang ada alokasi dana daripada yang saat itu all econ dipindah ke perusahaan teknologi yang sedang menyediakan itu. Nah, that's why sampai saat ini opini saya ya masih sideways. Mereka nggak bearish tapi nggak kemana-mana. Nah, untuk konfirmasi dia breakout atau enggak itu very need pergerak bursa dulu, yaitu banking. Nah, that's why kalau banking udah gerak ya pasti nyusul ke mereka. Jadi opini saya ya banking harus gerak dulu baru mereka bisa gerak gitu. To be honest, kalau untuk kenapa mereka nggak gerak sampai saat ini ya I don't know. Kenapa? Oke. Nah, kemudian sebelum kita buka pertanyaan jam 9 malam nih, buat KMY nih, kita melihat bahwa electric vehicle juga udah mulai digembar-gemborkan lagi ya, dimana kita melihat bahwa harga nikel, timah, terutama timah nih all time high, tetapi saham Antam dan TINS masih memble. Kira-kira bagaimana nih KMY kaitannya dengan dua saham ini? Yang mana dua saham ini biasanya ketika Santa Claus rally, kemudian Januari effect, impact-nya juga kedua saham ini nih, tapi sekarang belum kelihatan nih. Apakah ini bisa masuk ke watchlist atau kita perhatikan nih KMY? Antam ada berada di dalam watchlist saya di bulan Desember. Kalau kita perhatikan fun fact sheet at least 20 reksadana dengan AUM paling tinggi, itu pasti ada Antam. Bisa diperhatikan rata-rata 70% itu ada Antam. Nah, so menurut saya Antam bakal terkena momen window dressing. Cuman saat ini memang masih laggard. Dan semua larinya itu saat ini ke nikelnya, ke nikel yang lain yaitu Harum dan MDKA. Nah, kita tahu bahwa Harum itu punya saham nikel miles itu gede. Kemudian MDKA juga baru mengakuisisi tambang nikel. Nah, that's why fokusnya ke situ. Menurut saya kenapa? Ya, mungkin mereka yang paling mumpuni di mata asing ya. Kita juga tahu bahwa Antam merupakan kemarin tuh sempat rally tinggi-tinggian kemudian koreksi. Nah, saat ini menurut saya ini proses akum Antam. Asal dia nggak break areal pentingnya di 2230 lah. Selama dia nggak break itu maka Antam harusnya dia bisa potensinya ngelewat 2600 dan selanjutnya next ke 3000. Oke, cukup menarik ya Antam ya. Jadi Antam ini seperti disampaikan KMY dari 20 reksadana terbaik yang AUM-nya paling banyak, 70% itu ada Antam. Nah, oleh karena teman-teman bisa perhatikan, Antam ini menjadi pilihan yang menarik untuk window dressing ya, apalagi pergerakannya masih cukup lekker dibandingkan yang lainnya. Apalagi kita lihat awal tahun Antam sempat menyentuh area 3.300-an di Januari tahun ini, tapi sekarang udah terkoreksi cukup signifikan dari angka sekitar 3.300 itu. Nah,
Sekarang saya akan langsung buka Q&A dan kita akan bahas kira-kira pertanyaan apa yang menarik. Saya akan pilih dan saya akan langsung tanyakan ke MY. Dan buat yang belum tanya bisa masuk ke kolom Q&A ya teman-teman ya. Dan saya akan langsung mulai dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yang belum saya bahas adalah kaitannya mengenai saham konstruksi, di mana biasanya di akhir tahun, penghujung tahun, PTPP, Wika, Waskita, Adikarya akan terkena dampak Santa Coast Rally dan juga dampak kaitannya mengenai January Effect. Bagaimana dengan tahun 2021 menuju tahun 2022 ini? Silahkan Ko MY. Nah, to be honest, weaker than expected. Jadi semestinya di tahun 2021 akhir ini memang selama tahun 2021 itu harusnya banyak proyek yang diambil oleh konstruksi. Dan ternyata pada perjalanannya dengan adanya varian Delta segala macam, APBN kita untuk konstruksi itu dipangkas lagi. Sehingga proyek-proyek yang mereka dapat itu masih berkurang. Lalu dealing project mereka itu semakin panjang, longer than expected, dan slower than expected. Jadi saat ini ya saya masih wait and see apakah anggaran infrastruktur akan ditambah dan sejauh mana keberhasilan INA atau SWF, dan katalis paling kuat itu di pembangunan ibu kota negara baru dan proyek MRT ya. Nah, saat ini ya hampir semua saham konstruksi itu berada di areal support dan itu kritis kalau seandainya masih breakdown. Nah, that means menurut saya kali ini di Desember konstruksi nggak rally. Tapi kita perlu lihat minggu depan. Jadi kalau minggu depan dia bisa mempertahankan area sekarang, nah maka potensi untuk rally masih ada. Jadi kuncinya itu minggu depan. Dan saya paling suka tuh di Adi. Oke. Kunci minggu depan saham konstruksi perlu perhatikan ya, apakah breakdown support atau enggak. Kalau dia nggak breakdown, kita bisa perhatikan, apalagi kalau rally dan MY paling oke dengan Adikarya. Kenapa alasannya kalau untuk Adikarya? Kalau boleh tahu, MY silakan. Pertama, kalau kita dengan Waskita dia punya rek isu jumbo ya, itu satu. Itu dulu, itu kan tahun lalu Waskita. Dan itu yang paling menjadi fokus utama dari pemerintah untuk menyelamatkan hutang-hutangnya dengan diversifikasi aset dia, dengan asetnya mau dijual ke asing. Nah, sementara kalau Wika itu yang proyeknya paling gede. Nah, kalau Adi yang saya perhatikan tuh foreign flow-nya itu paling oke. Jadi secara teknikal juga dia sedang masuk ke wave ke-5. Jadi kalau wave ke-5 dia berhasil, dia bakal ke 1.500. Nah, Adi sendiri saat ini posisinya ada di 1025. Jadi kalau 1000 nggak breakdown, dia bisa ke 1500. That means itu 50%. Oke. Di Adi ya, perhatikan ya teman-teman ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih nih, malam hari ini kita tembus 2000 kok MY. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay tune di Sukor Sekuritas with Michael Yo. Mudah-mudahan ilmu hari ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang ingin lihat siaran ulangnya ketinggalan untuk nonton, teman-teman nanti bisa lihat di IGTV Sukor Sekuritas. MTech bagus tuh, ada yang nanya MTech tuh. Wah, MTech nih. Boleh, Iya. boleh. Kita bisa coba MTech gimana, Bro? Kita lihat si buka terus all time low. Kira-kira MTech gimana? Dan mungkin sekalian SCMA. Silakan. Oke, semestinya kalau seandainya buka all time low itu kan berarti bakal menurunkan valuasi daripada MTech ya. Tapi bedanya kalau saya perhatikan malah MTech-nya saat ini ada potensi reversal. Jadi dia potensi ngelewatin 2075 untuk selanjutnya kembali ke 2700 dengan area support 1800. Foreign flow selama dari bulan September sampai saat ini itu bagus banget. Jadi memang foreign rutin mengakumulasi MTech. Dan salah satu perusahaan teknologi media yang menjadi proxy dari foreign adalah MTech. Nah, kalau SCMA, kenapa saya kurang begitu perhatiin SCMA lagi? Karena likuiditasnya semakin hilang. Jadi sepertinya ada isu dia akan melakukan buyback dan ada isu mau delisting ya. Itu nggak tahu benar apa enggak, tapi yang pasti likuiditasnya semakin hari semakin hilang. Dan itu yang membuat saya nggak begitu melirik MTech, nggak melirik SCMA lagi. Lebih ke MTech-nya yang oke. Oke, MTech-nya ya oke ya. Oke. Sekarang kita akan bahas kaitannya mengenai saham-saham lainnya yang belum dibahas oleh KMY. Nah, kita melihat bahwa bulan November kemarin ketika Diwali terjadi ya, kita lihat sebelumnya saham-saham CPO sempat mengalami kenaikan cukup signifikan walaupun ada aktivitas take profit setelah Diwali ini. Bentar lagi kita melihat akan ada Chinese New Year, di mana Chinese New Year juga membutuhkan namanya bahan baku seperti CPO. Nah, kira-kira bagaimana view terkait dengan saham-saham CPO menurut KMG, yang mana harganya udah mencapai sempat lebih dari 5.000 Malaysian Ringgit per tonnya, tapi harga sahamnya masih belum bergerak kemana-mana, apalagi sejak Diwali kemarin.
yang diwarnai dengan aktivitas taking profit. Silahkan Ko MY. Oke, kalau kita perhatiin juga ya, secara foreign flow, CPO itu very good. Foreign flow juga udah mulai masuk ke, terutama ke AALI dan LSIP yang paling gede ya. Tapi kalau saya perhatiin yang lain semuanya rata-rata laggard. Jadi to be honest, kalau seandainya sebenarnya bukan Diwali dan badai La Nina biasanya yang menjadi booster daripada CPO, tapi lebih ke bagaimana pemerintah bisa melawan Uni Eropa, satu. Yang kedua adalah mensukseskan program B30 menjadi B40. Nah, itu yang harus menjadi fokus. Dan biasanya CPO itu rally kalau seandainya kita berada dalam krisis. Jadi kalau seandainya kita krisis, maka pemerintah bakal boost kita punya komoditas. Salah satu andalannya itu adalah CPO. But to be honest, sampai saat ini, I don't see anything yang berpotensi di CPO. Ya. You don't see anything yang di CPO yang masian ya. Oke. Yes, dan buat teman-teman sekalian jangan lupa untuk buka rekening sekuritas di eform.sekuritas.com yang ada di pin message. Dan besok kita juga ada event offline di Bali. Buat teman-teman yang di Bali, see you besok ya, kita ramaikan kembali di Bali untuk memulai stok offline event pertama sejak pandemi, dimana kita memang visionnya untuk mengedukasi. Kita demen banget offline event, tetapi kita hampir nggak ada offline event secara publik sejak saat itu. That's why besok adalah event publik pertama sebelum nanti tanggal 18 Desember yang mana kita akan ada di Jakarta. So buat teman-teman, see you dan follow terus Instagram Sukor Sekuritas. Oke, kemudian kita akan bahas kaitannya mengenai saham kertas-kertasan, yakni Tekim dan INKP. Bagaimana pandangan Ko MY nih? Di mana kita melihat ada news kaitannya mengenai profit yang meningkat, tetapi sahamnya malah cenderung turun, bahkan sempat breakdown area 8.000 udah. Silahkan Ko MY. Kalau Tekim sendiri saat ini ya, kalau saya bicara teknikal aja ya, itu 7.700 itu areal pentingnya. Jadi kalau itu break ya udahan. Dan INKP juga, to be honest, dia juga udah break. Dan foreign flow juga jelek banget. Jadi untuk komoditas kertas dia saya lihat enggak ada, saat ini tuh enggak ada potensi rally. Justru adanya malah di kertas yang kecil yaitu SPMA yang enggak liquid. Tapi untuk Tekim dan INKP I don't see something potensial di situ. Ya. Oke, bisa dihindari dulu ya teman-teman ya untuk saham-saham tersebut karena belum ada pertanda bagus baik dari flow maupun teknikal. Kemudian kita akan bahas kaitannya mengenai saham-saham bank lagi nih. Ini kayaknya pada suka sama bank-bank yang lebih mini nih. Bagaimana kaitannya dengan BRIS, Bank Syariah Indonesia, dan juga BBKP yang baru bersrat isu, tetapi dari harga teoritisnya malah turun dari 310 sekarang jebol ke 290-an. Silakan Pak M ya. Di opini saya nggak ada katalis untuk BRIS. Mungkin kalau tahun lalu agro rally BRIS bisa ikutan, tapi kali ini nggak ada korelasi antara agro dan BRIS karena rally daripada agro itu berkaitan dengan bank digital, sementara BRIS nggak ada arah ke situ, itu satu. Yang kedua tadi BBKP ya, iya. BBKP. Jadi habis strike isu, harganya juga masih tertekan. Kalau seandainya dia break dari 280, mendingan cabut. Tapi foreign flow-nya bagus. Jadi ini merupakan salah satu. Kemarin rek isu juga rasionya tuh aneh banget kalau menurut saya. Jadi rasionya itu kalau nggak salah hampir 1:1 ya. Jadi jarang banget ya kalau ada hampir 1:1, yes. Dan harganya juga jauh banget 200. Nah, itu jadi wajar banget kalau harganya bisa saat ini ke sini. Jadi kalau dia break dari 280 menurut saya mendingan exit dulu. To be honest, arahnya ke depan kalau BBKP I believe selama dia nggak break dari 280 masih bisa nutup gap-gap yang kemarin yaitu 300-an mesti bisa. Ya, selama nggak jebol 280 jadi waspada 280 sebagai angka kritis dari BBKP ini. Wow, masih banyak banget kok MY pertanyaannya, lebih dari 100 penanya yang akan bertanya malam hari ini. Thank you buat semangatnya ya para cuan troopers. Dan kita akan langsung tanyakan ke beberapa pertanyaan lainnya yang masih cukup menarik untuk kita perhatikan tetapi yang belum ditanyakan. Nah, di sini ada kaitannya mengenai duo lipo yaitu MLPL dan MPPA. Bagaimana potensi ke depannya karena harganya amburadul sejak
MLPL dari 500 bisa sempat ke 300-an, kemudian MPPA lebih kacau lagi dari 1000 ke 400-an. Kira-kira bagaimana pandangannya menurut KMJ? Oke, jadi proxy daripada perusahaan teknologi itu adalah MLPL karena kita tahu dia invest di kurang lebih 30-an startup dan salah satunya ada Ruang Guru. Kenapa menarik Ruang Gurunya? Karena Ruang Guru itu udah mencetak profit. Dan ingat, tahun depan ya, fokus pemerintah itu di bidang education, nah di bidang pendidikan. Nah, udah pasti Ruang Guru akan mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, MLPL sendiri ya, kalau seandainya dia bisa close di atas 410, that means itu very very bullish. Nah, saat ini dia nggak boleh close di bawah 370. Nah, saya sendiri saat ini sedang memasukkan MLPL sebagai watchlist yaitu di 370 dengan target saya di 520 untuk MLPL. Tapi ingat ya, ini merupakan salah satu saham yang beresiko karena amat-amat volatil, satu. Yang kedua, MPPA, katalis utamanya adalah e-grocery. Jadi kita tahu bahwa kalau nggak salah 95% revenue daripada MPPA itu dari penjualan buah, fresh fruit di hypermart. Nah, dan itu akan rekonstruksi oleh Gojek menjadi penjualan secara digital dan MPPA sendiri saat ini berusaha untuk reversal di mana areal penting untuk dijaganya itu sedikit lebih bawah dari MLPL yaitu di 550 lah. Jadi kalau 550 nggak breakdown ya bisa di-collect. Tapi kalau under 550 maka reversalnya gagal. Maka saya lebih suka ke MLPL dibanding MPPA. Oke, lebih suka MLPL dibanding MPPA. Dan tadi buku KMJ juga menyampaikan MLPL juga ada investasi di Ruang Guru yang merupakan salah satu unicorn juga. Ini kita bisa menarik perhatian kita semua juga. Oke, selanjutnya kita akan bahas kaitannya mengenai saham-saham lainnya. Tadi MLPL dijaga ya di 370, jangan sampai jebol. Kita akan bahas kaitannya mengenai sektor lainnya yang cukup menarik. Kita baru aja ada Gias dan ada kabar bahwa PPNBM 0% akan diperpanjang tahun depan, tapi menunggu ketok palu dari kementerian, terutama yang di bawah 1.500 cc. Apakah Astra International masih menarik? Bagaimana view-nya hingga akhir tahun? Apakah akan terkena dampak efek window dressing? Dan Sukor Sekuritas sendiri menargetkan Astra International di area 7.500. Silakan Pak Emi. Nah, secara historical 20 tahun ke belakang, Astra memang menjadi langganan daripada window dressing. Rata-rata mencatat kenaikan kurang lebih 6% setiap tahun. Nah, kalau kita berkaca dari akhir November ya, di akhir November IHSG ASI itu close di 5.760. Saat ini secara teknikal jelek, dia punya potensi double tops, jadi ada potensi kalau ASI akan melakukan tes di area 5.600 lagi. Jadi di area 5.600 merupakan titik kunci dan di opini saya 5.600 ASI bakal tertahan, selanjutnya dia akan menguji lagi areal 5.860. Hari ini tuh mau dicoba di break tapi gagal. Nah, that's why menurut saya dia bakal turun lagi ke 5.600. Oke, ya. Ini manfaatkan ya kalau pay on weakness nanti bisa diperhatikan area tersebut ada pantulan atau tidak, ada rejection atau enggak, nanti bisa perhatikan di kisar 5.600 ya KFB ya. Yap. Oke. Dan juga kaitannya mengenai otomotif ya buat teman-teman cuan troopers. Terima kasih buat teman-teman yang kemarin ikut book building saham kaitannya mengenai manufaktur untuk spare part mobil, yaitu adalah si Dharma, DRMA atau Dharma Polymetal yang merupakan anggota dari Tripurta Group. Yang mana kita udah sampaikan bahwa harga untuk IPO nanti di harga 500 atau di PE di kisaran 7,5 kali. Yang mana lebih rendah dari kompetitornya yaitu Auto atau SMSM, sehingga DRMA ini sangat menarik sekali untuk dikolek. Dan puji Tuhan kita ketika melakukan underwriting dari Sukor Sekuritas, kita bisa perhatikan bahwa DRMA ini oversubscribe, puji Tuhan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berita baik. Perhatikan DRMA dan tentu saja nanti kedepannya Sukor Sekuritas juga akan memilih perusahaan-perusahaan bagus untuk underwrite bersama dengan kami. Oke, selanjutnya kita akan tanyakan lagi nih kepada Ko MY.
saham-saham apa yang menarik. Nah, kita bahas mengenai ESA ya. ESA kita melihat bahwa harga amoniak terus mencetak rekor ya dari dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan kita melihat bahwa sekuritas pun menargetkan ESA di harga 620. Lalu bagaimana secara teknikal menurut pandangan KMY untuk saham ESA ini sendiri? Silahkan. Oke, saya tarik lagi selama ESA IPO sampai saat ini ya, rata-rata di Desember mencatatkan kenaikan sebesar 10%. Jadi memang ESA merupakan salah satu langganan window dressing. Meskipun enggak begitu favorit di mata retail ya, karena dia bukan masuk mid caps, bukan masuk LQ45 kalau nggak salah ya. By technical ya, saat ini memang udah bottoming di areal sampai 314. Itu merupakan bakal menjadi titik lowest daripada ESA. Dengan area resistance 390, maka ESA berpotensi menuju last high dia di 500, dan view saya bullish di ESA. Yes. Jadi sependapat ya dengan Sukor Sekuritas yang untuk ESA, di mana ESA ini menjadi salah satu favorit dari Sukor Sekuritas selain dari BPIB tadi. Jadi ESA bisa diperhatikan area 314 dengan resisten pertama di 390-an ya kok ya. Dan selanjutnya bisa perhatikan area 500-an, dan Sukor Sekuritas menargetkan di angka 620-an. Dan kita melihat laporan keuangannya juga udah meningkat secara signifikan. Oke, selanjutnya kita akan bahas kaitannya mengenai emiten-emiten yang juga lagi hot, yaitu adalah emiten Pegas yang ngegas karena kuartal 3-nya sangatlah cantik dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya karena adanya efisiensi dan juga performa yang cukup meningkat dari sisi revenue juga. Kira-kira bagaimana pandangan KMY kaitannya mengenai Pegas? Oke, Pegas pergerakannya menarik ya. Foreign flow juga rutin semenjak Oktober. Dan saat ini dia berhasil mempertahankan area lowest-nya yaitu di 1450. Jadi terus terang kemarin saya kaget karena ketika dia break 1600 dia breakdown turun ke bawah. Dan itu kenapa dia bisa breakdown ya itu karena di-trigger oleh kasus Omicron. Jadi itu merupakan hal yang lumrah. Breakdown-nya juga enggak dengan volume besar dan foreign flow tercatat enggak masif keluar. Nah, jadi di OPD saya selama areal penting bagi Pegas adalah 1450 untuk dijaga. Nah, kemudian secara historical selama 20 tahun memang juga langganan window dressing, dan kita juga tahu Pegas itu merupakan salah satu favorit fund manager. Jadi sebenarnya penjualan Pegas, revenue-nya, harga gasnya itu sebenarnya stabil. Jadi harga gas dunia mau naik atau turun sebenarnya nggak pengaruh ke revenue daripada Pegas. Nah, so Pegas sendiri 1450 dia potensinya kejaga breaknya tuh 1600-an ke atas. Potensinya ada. Oke, potensi ada ya. Dan Forex masih terus melakukan inflow. Oke, dan buat teman-teman sekalian jangan lupa untuk stay tune. Buat teman-teman yang belum ikut dari awal, kita udah banyak menjawab pertanyaan. Jangan lupa nanti view di IGTV Sukor Sekuritas. Dan jangan lupa teman-teman story event hari ini, screenshot, tag ketiga teman, hashtag Stronger Together dan Sukor Cuan Troopers, nanti berhak mendapatkan 5 yang di story Sukor Sekuritas, nanti akan dapat kaos Boris yang lucu banget, yang kemarin baru aja di story sama Cerita Effendi. Bro Emi udah dapat belum kaosnya, bro? Ada ya. Tiap hari saya pakai. Mantapan. Yes, thank you KMY. Dan kita akan lanjutkan ya bro ya ke 2 pertanyaan lagi nih sebelum closing statement dari KMY kaitannya mengenai Santa Claus Rally dan kira-kira apa saja yang bisa diperhatikan buat teman-teman sekalian sebagai summary event hari ini. Kemudian kita akan bahas kaitannya mengenai tapering dan juga potensi suku bunga yang akan naik di tahun depan akibat inflasi. Bagaimana dampak secara umum kaitannya mengenai tapering, kenaikan suku bunga, kemudian inflasi yang cukup tinggi ini terhadap indeks, baik secara global, regional maupun domestik. Setelah sektor apa yang paling terdampak di Indonesia jika kenaikan suku bunga atau tapering ini juga berpotensi terjadi nantinya? Silahkan Ko ya. Oke, pertama tapering itu merupakan salah satu momok utama daripada emerging market ya, termasuk Indonesia. Di tahun 2013 itu IHSG terkoreksi dalam sampai belasan persen. Tapi
Untuk tahun ini kita nggak terkoreksi parah dan tahun depan nggak terkoreksi parah. Kenapa? Karena satu, taperingnya tuh nggak terjadi secara dadakan. Di tahun 2013 terjadi secara dadakan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat 2008 sampai 2012, foreign inflow yang ada di bursa itu masif banget. Sementara yang ada di Indonesia saat ini itu amatlah kecil dibandingkan dengan 2013. Jadi masuknya sedikit, keluarnya mau seberapa banyak gitu. Jadi ya sebenarnya kalau seandainya terjadi tapering, efeknya tuh enggak akan separah 2013. Itu yang pertama. Yang kedua, sektor apa sih yang paling terkena dampak? Yang pertama adalah teknologi. Karena mereka akan memindahkan aset-aset yang beresiko ke aset yang paling aman. Nah, aset yang beresiko salah satunya saham. Yang paling beresiko dari saham apa? Yang likuiditasnya kurang, yang harganya udah terlanjur naik, yang volatilitasnya tinggi. Salah satunya itu saham teknologi. Jadi, kenaikan suku bunga itu perlu mewaspadai terhadap pergerakan saham teknologi, itu satu. Yang kedua, menurut saya, mungkin ini sedikit agak kontrarian. Bagi saya, ketika suku bunga naik, mungkin akan ada efek sementara untuk saham-saham all economy. Tapi in long term ya, enggak long term, in medium term justru ini akan menarik untuk saham untuk all economy. Kenapa? Karena ketika suku bunga dinaikkan itu karena ada inflasi yang bukan transisori lagi, tapi ada inflasi yang tinggi. Maka dari itu suku bunga dinaikkan untuk mengimbangi uang yang beredar. Nah, inflasi terjadi karena apa? Karena putaran uang yang ada di masyarakat itu terjadi dengan lebih baik atau pertumbuhan ekonomi lebih oke. Ketika pertumbuhan ekonomi lebih oke, maka otomatis earning daripada perusahaan-perusahaan dari banking segala terutama itu baik dan itu akan menaikkan harga mereka justru. Nah, jadi ketika terjadi tapering, maka in my opinion, stay cash, kemudian perhatikanlah saham all economy. Nah, tapering ini bukan tapering biasa ya, tapi taper tantrum alias kenaikan suku bunga. Jadi, memang kita mesti mewaspadai saham teknologi ketika terjadi itu, dan berfokuslah kepada saham-saham yang defensif. Ya, mungkin salah satunya infrastruktur seperti telco, power, kemudian healthcare, nah kemudian bisa buy on dip di saham banking. Nah, kemudian ketika tech-nya sudah terkoreksi dalam banget, that means valuasinya udah turun banget. Ketika fear-nya udah meredah, nah disitulah baru pindahin lagi ke saham teknologi. Nah, kita tahu itu yang terjadi di bulan Oktober kemarin, di mana tiba-tiba semua saham teknologi hancur. Kemudian yang ngebut adalah saham-saham all econ. Nah, setelah all econ yang ngebut, all econnya sideways, teknologinya yang mulai bangkit. Jadi ya memang akan selalu ada rotasi. Oke, jadi perhatikan ya teman-teman ya. Biasanya kalau suku bunga naik, perhatikan bahwa saham-saham yang paling risiko tinggi, aset yang risiko tinggi itu akan berpindah ke sektor-sektor yang lebih safe. Nah, yang paling berisiko tinggi apa? Tentu saja teknologi. Saat ini aliran-aliran banyak ke saham teknologi, ke startup-startup, karena apa? Suku bunganya cukup rendah, era chip money. Dan sesuai ketika era chip money ini berakhir, ini teman-teman bisa perhatikan buat teman-teman kaitannya mengenai saham teknologi, kemudian saham-saham yang agresif lainnya. Nah, kemudian pertanyaan terakhir nih, buat MY dari para audiens, yang juga cukup menarik nih, yang belum kita bahas pada malam hari ini, di mana kita melihat bahwa di tahun 2020-2021 ini, sektor ini cukup lumayan favorit ya, dikarenakan mengapa? Karena orang-orang membutuhkan data, kuota, dan lain sebagainya untuk namanya nonton film dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kaitannya mengenai sektor telekomunikasi dan juga pertoweran di penghujung tahun 2021 ini? Silahkan Ko Emil. Oke, jadi we know that ketika terjadi work from home, maka intensitas atau traffic daripada penggunaan internet itu semakin tinggi. Nah, tapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Tapi kalau untuk perusahaan telco, bagaimana mereka bisa melakukan cost efisiensi? Nah, to be honest ya, dengan adanya Omnibus Law yang digodok di tahun 2021, jadi ada kemungkinan perusahaan telco yang ada di Indonesia itu melakukan merger atau spectrum sharing. Dan ini merupakan salah satu kunci daripada perusahaan telco untuk meningkatkan earning mereka. Jadi ketika mereka merger, jadi mereka akan mereka nggak price war lagi, jadi nggak perang harga lagi. Kita tahu bahwa sesama perusahaan telco itu saling perang harga sehingga earning mereka kecil, itu satu. Yang kedua, ketika mereka merger dan spectrum sharing, maka capex mereka bakal semakin rendah dan itu bakal memudahkan cost efisiensi untuk mereka. Ada yang nanya tuh tadi, kenapa Telkom terus naik? Nah, tahun lalu Telkom itu mesti subsidi kuota
untuk di bidang edukasi pemerintah. Jadi itu merupakan CSR mereka, earning mereka kesedot di situ. Nah, tahun ini di akhir mereka udah nggak perlu melakukan itu lagi. Nah, that's why Telkom saat ini memang menjadi favorit si Telkom. Kemudian ada Excel dan Indosat yang oke. Nah, Toweran juga sama. Jadi kebutuhan menara memang masih akan tinggi. Jadi jumlah menara yang tersedia per 10.000 orang itu hanya 3,8 kali di Indo. Versus dengan Southeast Asia itu hanya sekitar 7 atau 9 kali. Jadi kita punya ruang kenaikan sekitar 3 kali lipat. Nah, kita tahu juga saat ini foreign rata-rata ingin mengakuisisi tower kita loh. Ada Tebik, ada TOWR, kemudian ada Sen, ada Bali kalau nggak salah ya. Pokoknya perusahaan tower di Indonesia ini rata-rata pengen diakuisisi. Kenapa? Karena pemerintah itu udah nggak mengeluarkan izin untuk membangun tower lagi. Jadi salah satunya cara ya adalah mengakuisisi perusahaan tower yang udah ada. Nah, that's why rata-rata perusahaan tower kita, apalagi ya dengan IHSG yang diperdagangkan di saat ini ya, IHSG diperdagangkan di PI yang masih jauh lebih rendah dibanding dengan PI kita itu saat ini berada di 18 dan PBV 2,3. Nah, maka rata-rata foreign kalau mengakuisisi perusahaan kita itu pasti di harga premium. Nah, that's why telco dan pertawaran itu tahun depan menjadi proxy juga, tapi to be honest dia defensif, jadi pergerakannya pasti ngebosenin. Nah, you bisa 3 bulan nggak kemana-mana, siap nggak ya? Itu aja, kembali ke kalian lagi. Yes, itu tergantung risk profile teman-teman ya. Intinya kalau saham telekomunikasi ini dan pertawaran termasuk yang defensif, jadi pergerakannya slow. Dan buat teman-teman yang pengen yang gerakannya liar-liar, teman-teman jangan lupa juga nih untuk ikut trading competition barang ternak uang, yang mana akan diselenggarakan di Instagram Ternak Uang. Teman-teman bisa cek, hari ini masih bisa daftar hanya dengan membuka rekening, salah satunya sekuritas partner yaitu Suko Sekuritas. Buka rekeningnya di mana? Di eform.sukosekuritas.com. Hadiahnya totalnya 1,11 miliar. Dengan juara 1, 500 juta. Modalnya cukup 1 juta dan bukan berdasarkan trading value. Tetapi hadiahnya ini berdasarkan percentage return-nya. Jadi buat teman-teman yang belum buka rekening Suko Sekuritas, belum jadi member Ternak Uang, jangan lupa daftar, buka rekening Suko Sekuritas, isi 1 juta aja, udah bisa ikut trading competition ini. Wah, kok MY selalu insightful nih, aku tiap ngobrol sama Bro MY nih. Dan I'm really happy to have you, Bro. Thank you. You feel very amazing, kita udah menjalani bareng-bareng. Kira-kira ada nggak nih closing statement dari Bro MY untuk teman-teman di Santa Claus Rally pada malam hari ini? Silahkan. Oke, jadi sebenarnya bukan ke Santa Claus Rally ya. Jadi saya mau kasih tahu ke teman-teman kalau saya banyak perhatikan bahwa teman-teman tuh kebanyakan trader yang ada saat ini tuh punya sedikit salah konsep bahwa mereka tuh terlalu mengagungkan yang namanya analisa. Mereka terlalu mengagungkan yang namanya prediksi. Nah, analisa ataupun prediksi ataupun stock pick itu bukanlah tujuan utama kalian dalam melakukan aktivitas trading. Jadi analisa, stock picking, kemudian prediksi itu merupakan salah satu cara kalian untuk membuat trading plan. Itu satu. Yang kedua, analisa siapapun itu bisa aja salah karena market lah yang menentukan. Kita mau analisa sebulis apapun, faktornya sebagus apapun, tapi kalau market lagi nggak menentukan, semua saham bisa rontok dan semua analisa bisa saat itu fail gitu. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah analisa itu tujuannya untuk meningkatkan confidence kalian, tapi bukan untuk menentukan tingkat keberhasilan kalian. Satu. Yang kedua, ketika kalian sudah menyusun plan berdasarkan analisa itu, maka sticklah terhadap trading plan itu. Jangan masih ngotot untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Dan itu merupakan suatu kesalahan bagi kalian. Kebanyakan udah analisa, salah masih ngotot. Masih merasa bahwa, ini pasti bakal naik lagi kok, ini story-nya ada. Nah, story-nya ada, tapi kalau turun terus ngapain juga. Ya, jadi ini yang perlu saya perhatikan ke teman, bahwa analisa itu hanya merupakan salah satu alat bagi kalian untuk meningkatkan confidence. But market always right. Jadi, be humble lah terhadap market. Dan di opini saya, closing statement bahwa Desember ini Santa Claus Rally, apakah akan terjadi? Jika bursa masih mempertahankan level yang tadi, maka yes. Oke, intinya perhatikan 6480 dan buat teman-teman sekalian jangan cuma mengandalkan stock pick dari para influencer, edukator, ataupun para peramal saham. Tapi teman-teman harus occupy diri teman-teman dengan knowledge, mulai dari fundamental analysis dan juga teknik analisis untuk entry exit-nya, dan kita jangan
kacamata kuda, tapi kita harus perhatikan trading plan kita. Jika udah saatnya stop loss, kita harus disiplin. Jika harus berbalik arah, daripada uang kita terjerembab makin turun, kita better switching ke saham-saham yang lebih uptrend. Dan buat teman-teman, nanti bisa perhatikan trading technical analysis bareng Ko MY bisa di YouTube Suko Sekuritas, atau bareng saya juga di YouTube Suko Sekuritas. Dan sekali lagi, event hari ini akan di-save di IGTV Suko Sekuritas. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat Ko MY buat malam hari ini yang luar biasa. Thank you. Hari ini kita tembus 2000 kok MY. Luar biasa. Halo. So happy. Thank you banget ke MY. Itu namanya siapa kok? Ini namanya Hazel nih. Tuh, salam tuh ke Bernard tuh. Hazel. Thank Halo. you Hazel ya. Udah join malam hari ini juga. Kita bakal kangen sama Hazel ke MY. Ditunggu di event selanjutnya. Bye-bye. Thank you ke MY. Thank you Hazel. Ya.